Mari kita membaca dari 1 Yohanes pasal ke-2. 1 Yohanes pasal ke-2. Dari ayat ke-7 kita membaca bersama-sama sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Yohanes pasal ke-2. Dari ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu adalah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, dia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Mari kita membaca bersama-sama ayat ke-9 sampai 11 semua. 1, 2, 3. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudara sekalian, Yohanes menulis surat ini pada waktu Gnostisisme sedang melanda seluruh dunia kekristenan. Pada waktu Yohanes menulis 1 Yohanes ini, banyak orang di masyarakat intelektual pada saat itu sudah tertipu oleh Gnostisisme. Dan di Gnostisisme itu ada 2 kekuatan, satu terang, satu gelap. Dan ini menjadi sesuatu pemisahan di mana manusia harus pilih dan harus hidup di bagian yang bagaimana. Tetapi saudara-saudara, teori-teori dari filsafat Gnostisisme, ajaran-ajaran campuran filsafat dengan agama yang telah melanda kepada kaum intelektual kekristenan pada waktu itu, membuat sebagian orang merasa bahwa filsafat Gnostisisme jauh lebih tinggi daripada ajaran Kristus. Maka mereka menganggap kita bukan orang Kristen biasa, kita orang yang intelektual, maka kita harus menerima semacam ajaran yang lebih tinggi daripada Kristen pasaran, Kristen abangan. Maka mereka menerima sesuatu yang dianggap lebih intelijen, lebih intelektual, tetapi ajarannya salah. Sama seperti sekarang banyak orang di dalam liberal, mereka menganggap teologi mereka jauh lebih tinggi daripada yang konservatif. Tetapi mereka sudah kehilangan iman yang sejati. Apakah bedanya Gnostisisme dengan kekristenan? Kalau Gnostisisme membicarakan tentang logos, kekristenan juga membicarakan logos. Gnostisisme membicarakan gelap dan terang, kekristenan juga bicara gelap dan terang. Gnostisisme membicara baik dan jahat, kekristenan juga membicarakan baik dan jahat. Gnostisisme membicarakan tentang akan pengertian, kekristenan juga membicarakan pengertian. Gnostisisme membicarakan tentang keselamatan, kekristenan juga membicarakan keselamatan. Dari titik terakhir ini, maka saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Gnostisisme tidak percaya Kristus yang mati dan dengan darahnya menyelamatkan. Dia percaya manusia diselamatkan oleh semacam unsur yang diturunkan dari surga kepada orang-orang yang cukup tinggi inteleknya. Sehingga unsur itu unsur kudus, the holy element, yang datang kepada satu jiwa yang inteleknya terbuka, dan orang itu akan menjadi mengerti, sadar secara epistemologis.
Dan di situ pengertian yang disebut bijaksana yang tinggi menyelamatkan seseorang. Jadi manusia diselamatkan karena bijaksana. Manusia diselamatkan karena ada unsur suci yang turun ke dunia dari surga. Saudara-saudara sekalian, sehingga terbukanya pikiran pengertian itu yang menyelamatkan. We are saved by wisdom, the holy wisdom from above. Tetapi holy wisdom itu siapa? Kalau saudara membaca di 1 Korintus pasal 1 ayat 31, Paulus mengatakan Allah telah menjadikan Kristus bijaksana kita. Christ is our wisdom. Orang Greka yang mencari Sophia, mencari akan bijaksana, dan menganggap dirinya adalah orang yang pengasih bijaksana. Filosofi, Philia Sophia, filosofos. Aku adalah penggemar bijaksana. Pada saat mendengarkan Gnostisisme, mereka kira ini kait dengan filsafat Greka. Ini yang dicari-cari oleh dari Socrates terus sampai pada zaman mereka. Jadi di dalam Gnostisisme telah mempunyai kekuatan yang besar untuk menipu kaum intelektual pada waktu itu. Dan mereka anggap mereka adalah memiliki sesuatu dewa terang yang membawa mereka keluar dari kegelapan. Tetapi saudara-saudara, Yohanes adalah satu-satunya yang hidup sampai dekat akhir abad pertama baru mati. Semua rasul sudah mati. Tetapi Yohanes yang paling muda bertahan sampai umur 80 lebih. Dan dia menjadi satu rasul yang masih ada di dunia untuk menyaksikan perkembangan bagaimana Gnostisisme meracuni gereja. Dan dia menulis begitu banyak hal yang ada sasarannya. Banyak orang tidak mengerti. Mereka kira cuma baca kitab suci dan tidak tahu kenapa Tuhan memimpin rasul ini tulis ini pada waktu ini, menghadapi ajaran ini. Oh, ajaran daripada Yohanes ini adalah ajaran yang bertentangan dan menjadi satu yang mengimbangi pengaruh jahat daripada Gnostisisme. Saudara-saudara, orang Gnostisisme mengatakan suci itu ada hanya di dalam bidang rohani. Najis itu selalu menghinggap di dalam bidang materi. Sehingga all matter is by nature evil. Spirit is wholly pure and holy. Saudara-saudara, roh itu suci seluruhnya. Dan materi itu bersifat jahat pada dasarnya. Kepercayaan ini membuat banyak orang kira sama dengan Kristen. Maka seorang Kristen secara badan suka berdosa. Tangan ini suka berjudi. Ini tubuh suka berzina. Ini saya diikat di materi. Tapi jiwaku mau sucikan. Rohku mau menjadi orang yang sucikan. Itu sebab Tuhan Yesus mengatakan, hatimu rela, tubuhmu lemah. Oh, ini cocok. Kalau begini, Gnostisisme cocok dengan kekristenan. Ajaran Kristus sama ajaran filsafat Gnostisisme itu sama, sejajar. Tidak, saudara-saudara. Kalau percaya by nature matter is evil and spirit is purely holy. Kalau engkau percaya doktrin itu, engkau tidak bisa menerima inkarnasi. Karena Kristus datang menjadi manusia berarti dia sudah menjadi jahat. Dia mempunyai tubuh. Itu sebab Yohanes harus berani menantang Gnostisisme. Saudara-saudara, orang Kristen yang berbijaksana, orang Kristen yang melihat di belakang tulisan ada peperangan rohani apa. Orang Kristen yang bodoh, ada orang baca-baca, oh, saya sudah baca kitab suci, saya sudah lebih hebat dari kamu, saya akademis. Saudara-saudara sekalian, mengapa kalimat ini muncul? Mengapa kalimat ini begitu keras? Mengapa dia tulis buku ini? Sampai fase 4 engkau melihat satu kunci master diberikan oleh Yohanes. Jika ada roh yang tidak percaya Yesus datang melalui tubuhnya, itu roh si jahat. Di situ dia mulai berani mengatakan, itu dari setan, itu bukan dari Tuhan, itu bukan Roh Kudus. Yang tidak percaya inkarnasi. Demikian liberal yang tidak percaya Yesus lahir melalui anak darah Maria. Itu ajaran bukan dari Alkitab. Begitu orang mengatakan, akulah Yesus, itu ajaran setan. Karena Kristus menjadi daging cuma satu kali inkarnasi. Tidak mungkin ada anak dipenuhi Roh Kudus. I am Jesus. Saudara tidak sadar dan saudara begitu gampang menilai dengan subjektivitas. Menurut saya ini bagus. Menurut saya ini cocok. Ini agama cocok sama saya. Kamu gila.
Kalau mau Allah yang cocok sama kamu, atau kamu mesti disiplin supaya kamu cocok dengan Allah. Di dalam agama kita sudah begitu bodoh, kita sudah begitu rusak, dan kita tidak sadar. Saya harap selama saya hidup dan seterusnya setelah saya mati, semua pendeta yang di GRI berjuang untuk kebenaran, mempertahankan kemurnian kesejatian dari firman, dan berani menantang segala yang jahat daripada dunia ini. Kalau tidak, GRI tutup saja. Saudara-saudara sekalian, maka di sini dibicara lagi tentang terang dan gelap. Aku tidak memberikan perintah yang baru. Berarti apa yang aku ajarkan, apa yang aku beritakan baru, sebenarnya engkau sudah tahu. Itu firman dari semula, yaitu firman tentang Kristus, kamu sudah tahu. Saudara jangan lupa, sekali lagi di sini semula, dari mula. Ini istilah muncul pada ayat pertama, fasa pertama. Sejak mula aku akan memberikan bahwa firman itu, firman yang ada pada dirinya sejak mula kepada kamu. Dan firman itu adalah firman yang hidup. Firman itu adalah firman yang benar. Firman itu adalah firman, yaitu Yesus Kristus. Engkau sudah tahu bukan? Kalau engkau sudah tahu tentang Kristus, janganlah engkau kira engkau boleh menerima ajaran daripada Gnostisisme yang berbeda dengan ajaran dari Rasul. Ciri khas pertama dari gereja yang sejati adalah gereja memelihara secara ketat dan setia taat dan meneruskan di dalam sejarah ajaran Rasul. Saudara-saudara, sekali lagi, gereja yang sejati bertanda pertama betul-betul setia ketat dan meneruskan ajaran yang murni daripada rasul-rasul. Dari semula engkau tahu. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada pada hari mulanya. Sejak permulaan engkau dengar, engkau sudah menerima Kristus, engkau sudah tahu firman itu, dan engkau sudah miliki itu. Saya sekarang tidak lagi memberikan perintah yang baru kepada kamu, karena kamu sudah memiliki. Perintah lama itu adalah firman yang telah kamu dengar. Jadi ayat 7 saya tidak usah menjelaskan, sudah cukup mengerti. Ayat 8, namun perintah baru yang sejati kutuliskan kepadamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Nah saudara-saudara, saya pernah 2 kali dari mimbar ini mengatakan seorang filosof namanya Diogenes adalah filosof setelah Sokrates setelah mati, yang mengikuti dia itu mulai berdiri diri sendiri menjadi 4 cabang yang disebut minor Socratic philosophy. Filsafat Sokrates yang minor atau yang tidak sebesar Sokrates yang mencakup semua, lalu 4 itu terdiri sendiri. Nah saudara-saudara, salah seorang di antara 4 yang memimpin 4 aliran itu adalah Diogenes. Dan dia seorang yang suka sekali hidup di dalam terang. Tapi dia rasa dunia ini terlalu gelap, sehingga dunia ini tidak ada terang. Maka Diogenes untuk mendidik zamannya, mendidik bangsanya, bahwa dunia ini gelap. Dan dia tidak bisa mengatakan kalimat seperti Yesus Kristus, I am the light of the world. Karena dia bukan. Kristuslah satu-satunya yang berani mengatakan dalam sejarah, akulah terang dunia. Sokrates tidak pernah mengatakan kalimat itu. Konfusius tidak pernah mengatakan kalimat itu. Satu-satunya yang berani dan telah mengatakan kalimat itu, anak Allah yang tunggal, yang jelma menjadi manusia melalui inkarnasi. I am the light of the world. Whosoever follow me will never walk in the darkness, and they will surely find out the light of life. Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku, tidak seorang yang berjalan di kegelapan, mereka akan menemukan terang hidup. Nah di sini dari pasal pertama ayat 7 ayat 9 sudah dikatakan tentang kita kalau berada di dalam terang, maka kita bersekutu. Kalau kita bersekutu dalam terang, seperti Bapa berada dalam terang,
maka kita bersekutu satu dengan lain dan bersekutu di dalam Kristus, karena Kristus adalah terang. Nah, ini semua kait dari fase 1 sekarang masukkan fase 2, terang. Kalau engkau betul hidup di dalam terang, maka terang itu adalah Kristus. Kristus sudah datang. Jadi Kristus sudah datang, kegelapan sedang lenyap, bukan sudah lenyap. Perhatikan, Kristus telah datang, kegelapan sedang lenyap. Berarti apa? Kegelapan tidak akan pergi secara spontan. Kegelapan tidak akan lenyap secara langsung mendadak. Kegelapan diusir pelan-pelan keluar daripada hidup seseorang, keluar daripada sejarah, dan akhirnya kemenangan terang yang terakhir, ultimate victory, adalah pada waktu Yesus datang kembali. Di antara Yesus sudah datang sama Yesus datang kembali, itulah waktunya cara Tuhan mengusir kegelapan daripada umat manusia. Saudara-saudara, the light has come and the darkness is continuing missing slowly. Demikian caranya kita. Waktu kita mau menjadi hidup terang, kita menjadi orang Kristen yang baik, adalah kita terus mendengar firman. Firman dari Kristus menjadi cahaya terus menyinari. Dan dengar firman mengakibat kita terus mengusir kegelapan. Sehingga kita makin lama makin hidup di terang, makin lama makin hidup mirip Tuhan, makin lama makin hidup diperbarui. Di sini katakan kegelapan sedang pergi dan terang sudah datang. Yang satu afirmatif, yang satu continue. Sedang pergi berarti secara berangsur-angsur. Kegelapan itu sedang dilenyapkan, sedang pergi. Tetapi terang itu sudah datang. Sama seperti engkau sudah menerima Kristus, tapi engkau masih banyak dosa belum diselesaikan. Engkau sudah menerima Kristus sebagai Tuhanmu, masih banyak kebiasaan-kebiasaan engkau belum buang. Terang sudah datang, kegelapan sedang lenyap. Saudara-saudara sekalian, lalu engkau sekarang hidup di dalam terang atau hidup di kegelapan? Kalau engkau hidup status di dalam kegelapan, berarti terang belum datang ke hatimu. Kalau engkau hidup dalam kebiasaan kegelapan, berarti terang sudah datang, tapi engkau belum buang kegelapan. Ini beda ya. Jadi mereka yang pergi berzina, pergi prostitusi, yang pergi womanizing, pergi mabuk-mabuk, pergi ke nightclub dan sebagainya, mereka memang hidup dalam kegelapan. Tetapi adakah orang Kristen yang sudah diselamatkan kadang-kadang ingin mabuk-mabuk, kadang-kadang ingin pergi tempat itu lagi? Jadi engkau adalah orang sudah menerima terang, tapi hatinya masih belum meninggalkan kegelapan. Nah, saudara-saudara, lalu ada semacam orang secara lahiriah, secara legal, secara formal, dia sudah dibaptiskan. Tetapi dia belum pernah sungguh-sungguh hidup diam terang dan belum pernah menerima Kristus. Cuma caranya saja kelihatan Kristen. Nah, orang ini bagaimana? Ini yang dibicarakan di sini. Kalau engkau Kristen dan engkau jatuh diam dosa karena terpeleset. Nah, di situ dikatakan ada satu pengantara di surga yang mendoakan kita. Pasal 2 ayat 2. Tapi kalau engkau adalah orang yang belum pernah diselamatkan, belum pernah sungguh-sungguh menerima Tuhan, tapi engkau caranya sudah pernah dibaptis, kelihatannya anggota gereja, tetapi statusmu masih di dalam kegelapan. Di sini pengecekan oleh Yohanes datang. Maka dia mengatakan, namun perintah baru yang kutuliskan kepadamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Apa artinya? Telah ternyata benar. Berarti tidak takut diuji. Berarti tidak takut eksperimentasi. Berarti tidak takut kita alami. Saudara-saudara, mas itu adalah mas. Karena dikrek sampai habis itu tetap mas. Itu namanya mas. Yang bukan mas, baru dicuci sama sabun sudah warna berbeda. Apalagi pakai beraso, lebih berbeda. Dikrek lagi, hancur semua. Jadi ternyata itu benar. Kalimat ini sangat menarik. Berarti it had been proven, it can be experienced, and it is self-evident. Secara sendiri ada bukti dan tidak takut untuk dieksperimenkan, tidak takut untuk diuji. Karena apa? Karena itu benar.
Ternyata itu benar di dalam dia. Berarti apa? Ternyata kebenaran Kristus itu ada kebenaran kekal. Ternyata setiap kalimat-kalimat Kristus itu kalimat yang tahan uji. Ternyata semua perintah yang diberikan Kristus adalah perintah yang kita bisa realisasikan di dalam fakta. Di dalam teologi reform apa yang namanya? Ini lebih realistis. Ini lebih pragmatis. Ini lebih apa? Lebih praktis. Saudara-saudara, banyak orang dengar khotbah itu dengar yang praktis saja. Kalau bikin ceramah mengenai pacaran, penuh orang datang. Kalau ceramah mengenai Allah Tritunggal tidak banyak. Karena apa? Ini praktis. Kalau itu kan tunggu ke surga tahu sendiri. Saudara-saudara sekalian, apa artinya realisasi? Apa artinya praktis? Apa artinya yang bisa diaktualisasikan? Tidak teologi reform, yaitu segala sesuatu yang dijanjikan, yang bisa dialami, itu praktis. Semua wahyu Tuhan yang sudah menyangkut kebenaran, meskipun engkau tidak mengerti, tapi engkau bisa alami secara ketaatan yang bertuhan, itu adalah hal-hal yang praktis. Disucikan, praktis. Dipenuhi Roh Kudus, praktis. Dibenarkan, praktis. Allah Tritunggal, itu praktis. Karena waktu engkau mengalami cinta kasih satu dan lain, seperti Allah, Bapa, Allah, Anak, Allah, Roh Kudus saling mengasihi. Itu teori yang paling sulit menjadi satu hal yang praktis karena engkau mengalami. Ternyata itu benar. Wah, ini kalimat sangat menyentuh hati saya. It is proven right. It is proven true. Coba buktikan satu ayat di Alkitab yang tidak benar. Di dalam berjuta-juta, berpuluh-puluh juta huruf, tidak ada satu kalimat yang tidak benar. This is the only book of truth, 100% revealed by God. We can experience that. We can enjoy it. To live is to enjoy God. To live is to experience every promise of God. Hidup berarti kita berhak, berprioritas, kita berprivilege untuk mengalami, untuk melaksanakan, untuk menikmati setiap kalimat dari Tuhan. Terbukti ternyata itu benar. Lalu disambung dengan kalimat di bawah ini adalah sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Saudara-saudara, Yesaya berjanji orang yang duduk di dalam kegelapan ada cahaya yang datang kepada dia. Orang yang duduk di dalam bayang-bayang maut ada sinar akan datang kepada dia. Ini adalah tibanya perjanjian baru. Ini adanya kunjung Kristus ke dalam dunia. Ini adanya hadirnya Kristus melalui inkarnasi. Kedatangan Kristus di dalam dunia ini merupakan cahaya surga yang melampaui semua cahaya kebudayaan filsafat agama yang membuat manusia cerah, bikin manusia dicerahkan, bikin manusia sadar apa itu kebenaran. Kebenaran ini bisa diuji, bisa dinyatakan benar, dan karena dia sudah datang. Simply because Jesus come already. Dia sudah datang. That is the reason. Mau tidak mau, kegelapan sedang lenyap. Sebab kegelapan sedang lenyap, sedang dipergikan, dan cahaya itu sudah datang. Saudara-saudara, yang satu sedang lenyap, yang satu sudah datang. Kristus sudah datang, kebenaran sudah ada. Dan terang itu ada di mana? Terang itu akan di hati manusia. Dan manusia di mana? Manusia akan di dalam terang itu. Dan bagaimanakah kita membuktikan orang ini hidup di dalam terang, atau orang ini masih hidup di dalam kegelapan yang sedalamnya tapi belum selesai? Bagaimana mengetahui orang ini orang yang hidup di dalam terang seluruhnya, dan orang ini belum atau tidak di dalam terang? Pengujiannya itu justru di dalam ayat selanjutnya. Maka ayat ke-9 mengatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Nah, ini ujiannya. If somebody say, I am living in the light, but actually he still hate his brothers, he is lying. He is not in the light, he is in the darkness. Yohanes sangat peka dan dia sangat tajam di dalam memberikan ujian. Cuma satu kalimat. Barang siapa, jikalau, barang siapa, jikalau. Ini istilah muncul terus menerus sejak ayat pertama.
Sejak pasal pertama. Jikalau orang mengatakan dia tidak berdosa, maka kebenaran tidak ada pada dia. Dia bohong. Jikalau orang mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dan membersihkan dia dari segala ketidakbenaran. Jikalau kita mengatakan kita tidak pernah berdosa, kita telah menjadikan Allah pendusta. Saudara-saudara, jikalau, berarti ini satu ujian. If you say, STTRI pernah mengundang seorang pendeta yang katanya dapat PhD di Amerika. Lalu diberitahu oleh seorang pendeta yang lain, mungkin palsu. Sesuai itu dicek ke Amerika, sekolah mana yang engkau sekolah, cari data sampai tuntas. Ternyata dia pernah masuk situ 1 semester dan tidak pernah selesai gelar dokternya. Penipu. Langsung setelah wawancara tidak lama saya out, tidak boleh dia mengajar. Jikalau engkau katakan engkau PhD, jikalau engkau katakan engkau sudah lulus, jikalau engkau mengatakan, sekarang kita akan mengecek. Jikalau engkau mengatakan engkau hidup diam terang, ya, tapi ternyata kok, kenapa kok dia membenci saudara ya? Oh, kalau begini, tanya Yohanes. Yohanes, orang ini mengatakan dia hidup diam terang, tetapi dia benci saudaranya. Menurut engkau bagaimana? Yohanes menjawab, dia masih sekarang di dalam tergelap. Dia penipu. Jangan percaya sama dia. Nah, saudara-saudara, benci dan kasih ini merupakan hal yang paling membuat kita hidup itu sulit. Kasih itu perlu pengorbanan yang besar. Benci mengkikis hidup kita habis-habisan. Benci menggerogoti vitalitas kita. Dan cinta kasih mengkonsum seluruh hidup kita. Dan cinta kasih yang sejati, meskipun berkorban, mempunyai sasaran yang tinggi, prinsip yang anggun, dan mempunyai kerelaan yang luar biasa. Sedangkan benci selalu kita tidak sadar, sedang menggerogoti kita dan mengkonsum hidup kita lebih daripada apa yang kita pikirkan. Tetapi kita anggap kita sangat logis untuk membenci orang. Benci seseorang. Kebencian itu menghabiskan kekuatan kita yang paling besar. Kita tidak sadar. Kebencian itu menempati hati kita secara persentase yang besar. Sehingga kita tidak ada lowongan lain untuk mengisi kebenaran. Karena kebencian itu membuat kita buta. Kebencian membuat kita gelap. Kebencian membuat kita tidak mungkin objektif melihat orang lain. Orang yang kau benci tidak mungkin kau mengabar ini kepada dia. Saudara-saudara. Lalu kalau seseorang mengatakan saya adalah hidup di dalam terang, tapi benci kepada saudara, maka kebencian itu membuktikan dia bukan di dalam terang, dia di dalam gelap. Saudara-saudara, adakah orang Kristen membenci orang Kristen? Banyak. Adakah pendeta membenci pendeta? Banyak. Adakah anak kecil membenci anak kecil? Sedikit. Adakah orang tua membenci orang tua? Banyak sekali. Karena sudah mempunyai pengalaman harus bagaimana benci baru berhasil. Berpuluh-puluh tahun menumpuk pengalaman benci. Saudara-saudara, itu sebab Yesus bilang kalau engkau tidak kembali menjadi anak-anak, engkau tidak akan masuk surga. Ada dua hal yang di hati saya hampir saya tidak kasih tempat. Sehingga saya selalu mempunyai kuasa cukup. Yaitu iri dan benci. Aku tidak suka iri orang. Yang lebih baik dari saya belajar. Kalau sudah saya belajar lebih daripada dia, tidak perlu iri. Yang lebih baik dari saya belajar mati-mati, tetap tidak bisa. Tidak guna iri. Jadi yang bisa tidak perlu. Yang tidak bisa tidak guna. Jadi iri tidak ada logikanya, ada di tempatku. Buang aja. Buat apa iri? Yang lebih ganteng, puji Tuhan. Yang lebih pintar, syukur kepada Tuhan. Yang lebih sehat, puji Tuhan. Yang lebih baik, lebih fasih, lebih pintar, kita doakan supaya dipakai Tuhan. Karena sangat sayang kepada orang-orang yang pintar. Itu sebab Tuhan bawa banyak orang pintar kelilingi pelayanan saya. Termasuk anda-anda yang pintar. Saudara-saudara sekalian, saya tidak perlu benci. Benci never help. Hatred. Itu kebencian dari setan. Jangan benci orang lain. Kalau orang tidak baik, doakan dia. Kalau orang tidak baik sama kamu, minta Tuhan ampuni dia. Kalau orang memaku engkau keluarkan darah korban bagi dia. Saat paku menusuk tubuh Kristus, saat yang sama Kristus mengeluarkan darah mengampuni.
Itu namanya keselamatan. Itu namanya Yesus Kristus. Jika engkau mengatakan, aku anak terang, aku hidup dalam terang, tapi hatimu masih benci seseorang, engkau penipu, engkau di dalam kegelapan ini. Bagaimana bisa sambil hidup dalam terang sambil membenci saudara? Saudara-saudara, kenapa sih manusia membenci orang? Manusia membenci orang beberapa sebab. Karena ditindas, karena diejek, karena difitnah, diumpat, karena dibohongin, karena ditipu. Itu sumber kebencian. Kedua, manusia dibenci karena dia lebih baik dari yang lain. Dan yang lain tidak bisa mencapai sesuatu keinginan ambisi. Dan karena disaingi, maka dia membenci akan saingannya. Ini dua hal adalah yang paling umum terjadi. Saudara-saudara, kalau orang menyakiti engkau, kenapa engkau tidak belajar Kristus untuk mendoakan musuhmu? Kalau orang lebih baik daripada kamu, engkau benci keberadaan dia, menjadikan engkau tidak berguna. Di dalam cerita Samkok, ada seorang mengatakan, kalau langit sudah karuniakan kongbeng pintar seperti itu, mengapa ada dia masih perlu ada saya? Lebih baik saya mati atau tidak. Kalau tidak ada dia saya jago. Kalau ada dia saya jagorawi. Kalau tidak ada dia saya raja. Kalau dia sudah ada saya jadi kerucuk. Inilah menjadi tema film Amadeus. Saudara pernah menonton film Adam Amadeus? Itu bukan cerita sungguh. Itu adalah cerita daripada seorang yang iri hati kepada Wolfgang Amadeus Mozart. Daripada irinya dia waktu dia gila tua. Lalu dia dari surat daripada pengakuan kepada seorang pastor terjadi film itu. Karena dia begitu melihat Mozart begitu pintar. Pada waktu Mozart lagi miskin, sebenarnya saya baca lagi lebih tuntas, bukan miskin, terlalu royal pakai uang. Akhirnya istrinya harus menjual skor manuskrip yang ditulis oleh Mozart dan dia jual. Suami kalau miskin, istri jual barang mesti baik-baik pikir, boleh nggak dijual? Jual sama siapa? Ini pusaka dan hal yang paling berharga dijual murah-murah. Lalu dia akhirnya bawa ke Salieri. Salieri melihat, ini tulisan suamimu? Iya. Dia baca. Menurut film itu, akhirnya dia tercengang. Piok, semua skor itu jatuh. Piok. Nyonya Mozart kira dia menghina. Karya suamiku dibuang di tengah jalan. Something not right. Kenapa? Tidak baik. No. Good. Excellence. Kenapa dibuang? Bukan dibuang. Dia nggak ngerti. Kenapa tulisan Mozart bikin lagu? Tidak pernah ada satu koreksi. Semua langsung jadi. Biasanya orang tulis lagu. Satu kalimat yang kurang baik itu dikoreksi. Ada satu lagu yang saya tulis. Yaitu. Aku tidak pernah rendah hati. Lagu itu sampai kalimat ketiga. Kalimat itu saya robat 13 kali. Dah puas. 2 hari itu saya robat kalimat itu 13. Terus cari inspirasi. Baru menetapkan lagunya itu. Saya harap lagu saya bisa tahan beratus-ratus tahun. Bukan hanya untuk senang-senang sebentar saja. Dan saya tidak suka memperkenalkan lagu saya. Sampai kalau perlu. Saudara-saudara sekalian. Setelah dia melihat. Dia lihat. Something wrong with that? Is that no good? No, it is excellent. Tetapi Salieri tidak mengerti. Di dunia ada orang bikin lagu begitu indah. Tidak perlu koreksi. Berarti otak dia ini otak apa? Langsung tulis. Langsung jadi. Tidak perlu persiapan kertas yang banyak. Dia bisa spontan tulis lagu. Ini genius, supra genius. Ini prodigy, supra prodigy. Lalu dia pulang. Turunkan salib dari tembok. Yang Yesus disalib itu. Dia turunkan. Dia taruh di api. Bakar. Dia membunuh Yesus. Dia mengatakan satu kalimat. Kenapa sudah berikan aku bahkan musik. Lalu engkau kirim orang lebih pintar dari saya untuk mempermalukan saya. Tuhan, mengapa engkau suruh saya?
lalu suruh orang lebih pintar dari saya di sini. Aku tidak setuju kamu. Aku benci kamu. Matilah Tuhan. Seorang benci orang lain sebenarnya bukan benci orang itu. Benci Tuhan yang mencipta dia. Seorang benci orang lain adalah bukan membunuh orang lain. Bukan membunuh Tuhan. Membunuh dirimu sendiri. Adakah orang benci orang lain hatinya penuh sukacita? Tidak ada. Adakah orang iri masih bisa hidup leluasa? Tak mungkin. Saudara-saudara, hancurkanlah segala kekuatan dari setan yang berusaha membawa engkau masuk ke dalam kegelapan melalui dua hal, iri dan benci. Jikalau ada orang mengatakan dia hidup diam terang, tetapi dia benci saudaranya, dia masih berada di dalam gelap sekarang. Nah, ini suatu hal yang berbeda dengan orang-orang Gnostisisme. Karena Gnostisisme belajar segala sesuatu melalui pengetahuan, melalui epistemologi, melalui rasio dan logika, dan melalui pintar itu mereka diselamatkan. Yohanes bilang tidak. Kalau iu mempunyai pengetahuan tentang iu di dalam terang, nyatakan engkau tidak benci orang. Ini bukan soal akademis. Ini soal sesuatu hidup praktis. Ini bukan sesuatu pengertian epistemologi. Ini sesuatu hidup yang betul-betul dirubah. Betul-betul hidup. Ada kuasa Tuhan untuk menjadikan engkau penuh dengan cinta kasih. Kalau tidak, engkau tetap hidup di dalam kegelapan. Bukan saja demikian. Dan dia mengatakan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Nah, ini kalimat sangat menarik. Tetap berada berarti continue. Saudara, terang sudah datang. Kegelapan secara continue sedang lenyap. Tapi engkau terus berada berarti engkau continue di dalam terang. Terang sudah datang itu Kristus. Engkau bisa terus menerus di dalam Kristus. Itu namanya you, bukan Kristus. Kristus sudah datang. Engkau sudah menerima. Tapi yang sudah menerima Kristus bisa tidak terus hidup di dalam terang? Bisa. Kalau engkau pelihara dirimu di dalam cinta kasih. Dan tidak ada benci kepada saudara. Saudara-saudara, setiap kalimat saya kritik, saya sangat tegas, saya sangat berani, dan saya sangat tajam mengkritik karismatik khususnya yang radikal. Itu tidak berarti sama sekali saya membenci mereka. Saya membenci ajaran yang salah, tapi mencintai semua. Saudara-saudara, kita boleh menghajar anak dengan ketat, tapi tetap cinta dia. Kita boleh mengkritik ajaran yang salah, tetap mencintai orang-orang supaya mereka bertobat. Cinta itu adalah bukan manja. Dan benci itu bukan hanya dengan bahasa basi, pakai bahasa yang bagus. Kelihatan engkau tidak benci. Jika engkau hidup di dalam terang, hatimu tidak boleh menaruh kebencian kepada siapapun, apalagi saudara. Jika engkau tidak memberikan tempat kabar benci dan iri, pasti hidupmu leluasa dan penuh dengan sukacita. Ini dalil yang cocok dari permulaan dunia diciptakan Adam berdosa sampai Kristus datang kembali, tidak berubah. Hidup di dalam cinta kasih. Cinta kasih kepada saudara. Barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudara-saudara, orang buta yang mata jasmaninya rusak, kalau hatinya masih terbuka, dia belum buta. Orang begitu besar matanya, tapi hatinya kalau sudah buta, dia belum pernah buka matanya. Siapakah orang buta? Orang yang benci dan hidup di kegelapan. Siapa orang yang matanya celik? Ada orang yang mempunyai cinta kasih dan dituntun oleh Tuhan di dalam arah yang benar. Sampai di sini dulu hari ini. Dan minggu depan kita meneruskan ajaran-ajaran penting seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berilah kekuatan kepada kami untuk mengerti dan untuk menjalankan semua firman Tuhan yang begitu indah dan menolong kami. Berkati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.